anak-anakku, kita akan mempelajari rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Di dalam rangkaian listrik dapat digambarkan dalam diagram simbol-simbol itu ada 6. Yang pertama sumber tegangan AC, bisa kita lihat. Ini dia simbolnya, sumber tegangan AC ini dia. Saklar ini, resistor ini, ampermeter ini, voltmeter ini. Keenam simbol ini sangat perlu anak-anakku ketahui supaya lebih mudah dalam pelajaran dalam memahami rangkaian listrik. Di rangkaian listrik dapat disusun menjadi 2 susunan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri identik dengan dia resistornya itu nanti dia sejajar, kalau dia paralel resistornya itu nanti bercabang. Nah, itu dia. Bisa kita lihat rangkaian seri ini, rangkaian seri, rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar. Tadi itu Bapak bilang. Yang paling penting kita lihat itu gambarnya. Nah, ini dia. Lihat gambar-gambarnya anakku. Ini gambar sumber tegangan. Nah, ini dia. Nah, jadi lihat ini arusnya. R1 pada tegangan P1, R2 pada tegangan P2, R3 pada tegangan P3. Ini bisa dilihat ya. R1 dari I1, R2 dari I2, R3 dari I3. Itu. Pada rangkaian seri berlaku hal berikut. Ada dia nanti mencari tegangan totalnya, kuat arus totalnya. Itu bisa kita lihat di sini. Tegangan total rangkaian adalah penjumlahan dari tegangan seluruh resistor, artinya nilai keseluruhan tegangan. Nah, P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah dan seterusnya. Kalau ditulis itu nanti dia Pn. Yang B, kuat arus listrik rangkaian di seluruh bagian rangkaian sama. Artinya kuat arus listrik adalah bernilai sama. I sama dengan I1, I sama dengan I2, I sama dengan I3. Atau kalau kita buat I sama dengan IN, artinya I dan seterusnya. Tekanan resistor pengganti rangkaian sama dengan penjumlahan dari nilai tahanan resistor rangkaian. Nah, Rx-nya, itu Rx tekanan resistor secara seri. Nah, itu R1 ditambah R2, R3, kalau kita tulis ditambah Rn. Nah, jadi jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, otomatis arus listrik itu akan berhenti. Nah, yang kedua rangkaian paralel. Nah, tadi Bapak bilang rangkaian paralel itu identik dengan resistornya itu bercabang. Inilah dia bercabang. Bapak tuliskan. Ini dia. Ini dia. R1 pada P1, R2 pada P2, R3 pada P3. Jadi dia R1 yang mengalir itu arus listrik I1, R2 mengalir arus listrik I2, R3 mengalir arus listrik I3. Ini bisa dilihat. Ini gambar atau simbol sumber tegangannya. Nah, ini dia. Jadi pada rangkaian paralel berlaku hal berikut. Tegangan di seluruh resistor adalah sama. Nah, jadi bisa anakku ketahui kalau dia tadi pada seri P-nya itu sama dengan P1, P2, P3. Sedangkan pada paralel P sama dengan P1 sama dengan P2 atau P3. Anak-anakku bisa percaya kan bahwasanya tadi pada rangkaian seri P itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah dengan P3. Tidak percaya bisa kita lihat lagi ke atas. Ini dia. P sama dengan P1, P2, P3. Kalau dia pada paralel, P sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Nah, itu dia. Ini dia.
kuat arus listrik totalnya penjumlahan dari arus listrik yang mengalir ke masing-masing resistor. Artinya dia baik itu tegangan, baik itu kuat arus listrik, nilainya sama. I sama dengan I1, I2, I3. Kalau kita buat dia dan seterusnya itu IN. Nah, itu dia. Yang ketiga, kebalikan nilai tahanan resistor pengganti rangkaian sama dengan jumlah kebalikan nilai tahanan seluruh resistor. I per RP, I per rangkaian paralel sama dengan I per R1 ditambah I per R2 ditambah I R3. Kalau kita buat dia dan seterusnya I per Rn. Anak-anakku bisa diingat kalau dia tadi nilai tahanan resistor pada seri itu Rx sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Percaya atau tidak? Oke, kita lihat ke atas. Nah, ini benar kan? Rx, R1, R2, R3. Kalau dia paralel, super Rp, super R1 ditambah super R2 ditambah super R3. Dan seterusnya super Rn. Nah, itu dia. Sampai di sini bisa dipahami anakku? Nah, ini juga jika salah satu komponen pada rangkaian diputus, maka arus listrik masih dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Jadi ingat, tadi jika salah satu komponen pada rangkaian seri terputus, maka arus listriknya juga berhenti. Tapi di rangkaian paralel ini, jika salah satu komponennya diputus, maka arus listrik masih dapat mengalirkan arus listrik ke bagian yang tidak terputus. Itu dia. Ada pertanyaan kira-kira di rangkaian listrik sebelum kita membahas tentang alat ukur listrik. Oke, kita bahas alat ukur listrik di sini. Alat ukur listrik digunakan untuk mengukur besaran-besaran yang terkait dengan kelistrikan. Alat ukur listrik diantaranya adalah ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi untuk mengingatnya ini, kalau dia ampermeter ini identik dengan alat ukur arus listrik karena satuan arus listrik itu ampere. Nah, jadi tidak susah untuk mengingatnya. Voltmeter itu berarti alat ukur pada tegangan listrik karena satuan dari tegangan listrik ini adalah volt. Ohmmeter, nah ini sudah jelas alat ukur dari hambatan listrik karena hambatan listrik itu satuannya ohm. Nah, itu wattmeter dan amperemeter, ini dia yang penambahan dari alat ukur tersebut. Ada 5. Yang pertama ampermeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, dan amperemeter. Bisa kita lihat satu persatu. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Nih Bapak tulis, ini apa? Nah, itu dia. Jadi kita lihat ampermeter. Nah, digunakan untuk mengukur kuat arus, betul kan? Dipasang secara seri. Voltmeter, nah, ini betul kan? Diukur dengan alat ukur dari tegangan. Nah, dipasang secara paralel. Ampermeter dan voltmeter tersusun atas galvanometer yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Nah, kalau ohmmeter ini tersusun atas galvanometer yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik dengan cara menghitung arus listrik. Nah, itu dia. Jadi bisa lihat yang melewati resistor kemudian dikalibrasikan ke satuan ohm. Nah, kesatuan ohm itu tadi satuan dari hambatan listrik. Nah, ini dia. Wattmeter, bisa wattmeter disusun wattmeter tersusun atas alat ukur arus dan alat ukur tegangan yang disusun sedemikian rupa yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Itu dia. Itu wattmeter tersusun atas alat ukur kuat arus dan alat ukur tegangan yang disusun sedemikian rupa yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Nah, ini. Amperemeter
atau multimeter adalah gabungan dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Oh, berarti ini gabungan dari satuan simbol dari tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Nah, itu dia. Nah, itu kalau kita melihat dari gambar, nah itu bisa kita lihat cara membacanya. Ini dia, Bapak lihat. Angka yang ditunjukkan ini bisa ini angka yang ditunjukkan. Ini angka yang ditunjuk. Nah, ini yang kalau yang ini, nah ini batas maksimum. Nah, kalau ini itu 2 ampere, 1 ampere itu angka saklar. Itu dia. Jadi hasil sama dengan angka yang ditunjuk per batas maksimum dikali dengan angka saklar. Inilah dia rumusnya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami anakku. Sekali lagi Bapak jelaskan bahwasannya ohmmeter itu adalah satuan dari hambatan listrik, voltmeter itu satuan dari tegangan listrik, dan terakhir, apa itu yang terakhir? Voltmeter satuan dari tegangan listrik. Oke, sebelum Bapak lanjut ke hukum Kirchhoff, ada kira-kira pertanyaan?